Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah umrah travel dari Ibnu Hajar rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas undangan yang telah Allah kirimkan kepada kita, hingga kita bisa memenuhi panggilan Allah. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di masjid yang memiliki keutamaan yang luar biasa untuk mengerjakan umrah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah umrah kita. Maka kita hanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita hingga saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun di sisa-sisa hari-hari terakhir kita di tanah yang mulia ini, sebenarnya tidak ada amalan khusus, tidak ada amalan yang kita khususkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal saleh, apapun itu. Namun di sini saya ingin sedikit menyampaikan suatu amalan yang sangat pas dengan kondisi kita saat ini, yang apabila kita optimalkan, maka insya Allah akan memiliki faedah yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Kita ini sekarang saat ini sedang melaksanakan apa kira-kira? Kita berada di tempat yang jauh dari negeri kita. Berarti saat ini kita sedang apa? Safar. Saat ini kita sedang apa? Safar. Dan safar, ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya, termasuk salah satu sebab kita lebih diterima dan didengarkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sempat kita singgung di bis ketika perjalanan menuju kota ini. Ya, saya singgung suatu hadis, itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Ada 3 doa, 3 macam orang yang berdoa yang mustajabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diragukan lagi. Apakah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, da'watul mazlum. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Ini sesuai dengan kondisi kita. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, dakwah atau doa orang tua atas anaknya. Nah, perhatikan ma'asyara muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya musafir didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang mungkin bisa kita maksimalkan di tempat yang mulia ini, dalam kondisi yang berbahagia ini, dalam kondisi safar ini, hendaknya kita memperbanyak doa. Hendaknya kita perbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena pentingnya doa ini, ma'asyar muslimin, sini kita akan ingin menyampaikan sedikit ya adab di dalam berdoa agar doa kita lebih dikabulkan lagi, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang perlu untuk kita perhatikan tentang adab berdoa ini agar semakin dikabulkan oleh Allah. Selain kita sedang safar, ada beberapa perkara. Yang pertama, hendaknya doa kita itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik di dalam berdoa. Tidak meminta-minta kepada selain Allah, tidak meminta-minta kepada makhluknya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah kalian kepada Allah mukhlishina lahuddin,
dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, meskipun orang-orang kafir membencinya. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan ketika kita berdoa untuk mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah. Tidak minta-minta kepada selain Allah, tidak mencari wasilah perantara kepada makhluknya kecuali yang diizinkan oleh syariat. Ya, maka kita perhatikan banyak di antara kaum muslimin yang meminta-minta kepada selain Allah, meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada dukun dan yang lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan bagi kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa langsung kepadaku, mereka kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka ini prinsip yang harus kita ketahui. Kalau kita mau berdoa, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita berdoa dengan mengikhlaskan doa kita kepada Allah, hendaknya kita doa dengan sepenuh hati, serius, tidak lalai. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, ya, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan hati kalian itu yakin doa kalian akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'lamu, maka ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, karena sesungguhnya Allah tidak mengijabahi doa orang yang ghafil, yang hatinya lalai dan tidak tidak khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Hatinya lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita ikhlas, kita harus fokus di dalam berdoa. Jangan kita lisan, mata dan hati kita berbeda. Lisan kita mengucapkan doa kepada Allah, tapi hati kita tidak kepada Allah, mata kita juga tidak melihat hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita tekankan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mumpung kita berada di tanah suci, tanah yang mulia, tanah yang memudahkan kita untuk fokus di dalam beribadah, ya, yakinlah doa kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara ada berdoa yang perlu untuk kita perhatikan, yang semakin menjadikan doa kita didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan perantara nama tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghafur. Semakin banyak kita mengenal dan mengetahui nama Allah, dan semakin kita banyak nama Allah kita sebutkan, maka akan semakin, ya, berpotensi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan itu kepada kita. Makanya di antara keutamaan mengetahui dan mengenal Asmaul Husna, kita bisa memanfaatkan nama-nama tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dan para ulama kita menerangkan ini bukan pembatasan. Ya, Allah punya 99 nama, ini bukan pembatasan. Ya, tetapi 99 nama ini siapa yang menghafalnya, Allah hadiahkan surga. Maka kalau kita sudah menghafal Asmaul Husna, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Ya, dan semakin nama itu sesuai dengan doa yang kita inginkan, insya Allah semakin bermakna. Contoh, kita ingin mengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Kita ingin kasih sayang Allah misalnya, Ya Rahman, Irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang,
rahmatilah saya. Kita ingin dapat tambahan rizki misalnya, ya Razzaq urzuqni, wahai Allah yang maha pemberi rizki, berilah rizki kepada saya, dan seterusnya. Jadi di samping kita ikhlas, kita serius fokus dalam ibadah dan berdoa, hendaknya kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang keempat, di antara adab dalam berdoa yang akan semakin berpotensi untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa dengan mengangkat apa? Kedua tangan. Ya, hendaknya kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Apa keutamaannya? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama' an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah itu memiliki rasa malu dan memiliki rasa belas kasih. Ya. Dan Allah malu tatkala hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah langit, lalu Allah ya tolak doa orang tersebut tanpa ada hasilnya. Insyaallah ya, mengangkat kedua tangan. Gimana? Gak mampu. Hanya mampu begini. Insyaallah Allah akan tetap berikan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kita inginnya angkat dua tangan, tapi nggak mampu, hanya tangan kanan saja atau hanya tangan kiri saja. Insya Allah Allah catat kita doa dengan kedua tangan. Ya, jadi memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, lalu Allah tolak, tidak diijabahi. Dan yang terakhir, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab berdoa, dan ini yang paling menentukan atau di antara yang menentukan, hendaknya kita ketika berdoa kepada Allah, ya, yakinkanlah bahwasanya kita bersih dari perkara-perkara yang haram. Bersih dari hal-hal yang haram, baik itu pada makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan seluruh yang ada di dalam diri kita. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu indah, baik, dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Dan lebih akan hal itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan tentang Allah itu maha indah, di akhir hadis beliau menyebutkan, "Wa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar." Ya, lalu Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang sedang safar. Nah, pas nih kita nih. Ya, makanya safar termasuk di antara adab ataupun hal yang menunjang dikabulkannya doa kita. Kemudian apa? Ash'atha aghbar. Orang ini dalam keadaan lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya terkena debu. Menunjukkan apa? Dia fokus dalam beribadah. Enggak peduli dihantam angin, rambutnya acak-acakan, dia fokus dalam beribadah. Tidak hanya itu, yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat kedua tangannya ke arah langit. Tidak hanya itu, dan dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia menyebut nama Allah. Ar-Rabb termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada 4 hal yang sudah ia lakukan untuk dikabulkannya doa. Persis seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, sedang safar, fokus di dalam ibadah, kemudian dia angkat tangannya ke arah langit, dan yang keempat dia menyebut nama Allah. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, semua fasilitas yang ia miliki dari yang haram, rumahnya, tempat tinggalnya, segala macamnya haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Maka hendaknya kita merenung, ma'asyar muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanan, minuman, dan hal-hal yang memenuhi diri kita ini sangat berpengaruh dengan dikabulkannya doa kita. Jangan sampai makanan yang haram itu menjadi penyebab kita tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada orang yang berkata, "Lo itu orang-orang kafir kok. Dia makan haram, minum haram, semua fasilitas yang haram, tapi kok apa berdoa dikabulkan oleh Allah?" Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Apa istidraj? Nikmat yang Allah berikan di dunia dan nanti akan semakin menyebabkan siksa yang besar di akhirat. Kita sebagai seorang muslim tentu tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita.
Kita nggak ingin kita dikasih nikmat fasilitas oleh Allah, ternyata di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan lebih besar lagi. Ya, maka dari itu, mumpung kita berada di tanah yang suci, jika sekiranya masih ada hal-hal yang haram melekat pada diri kita, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan hal itu dari diri kita. Ya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakinlah itu. Ya, yakinlah kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat, ganti Allah yang lebih baik bukan hanya dilihat dari nilai nominal, tapi keberkahan, kesehatan, ketenangan hidup. Ini adalah apa? Hal yang baik yang mungkin tidak kita jumpai tatkala kita masih mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sore hari yang berbarakah ini, kita berharap untuk kita memperbanyak doa kepada Allah dengan memperhatikan adab-adab yang telah kita sebutkan tadi. Mungkin ini para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.